membuat sebuah bangunan dengan standar mutu yang menurut kami itu sudah cukup baik secara kualitas. Alat untuk pada saat pandemi COVID-19 ini, ada alat yang luar biasa yang ditemukan di Tulang Bawang Barat, pemirsa. Nggak sulit karena memang kita langsung pesan sama malaikat. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, izin pemirsa, saya copot masker ya supaya lebih jelas ngomongnya apa. Saya Novi Balga, senang sekali bisa ketemu lagi dalam program kami Rilis Corner di Rilis IDTV. Dan saat ini saya berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, tepatnya di Uluan Nuri. Nah, apa itu? Bersama saya sudah ada Bapak Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat, Insinyur Haji Umar Ahmad. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya Izin juga Bang. bukan lah. Iya, nggak apa-apa, kita jaga jarak ini udah Iya, lebih dari 1 meter kok ini. 2 meter, 2 meter. Aman. Kursinya 2 meter. 2 meter. Bang, ini Uluan Nuri, ini apa nih artinya Bang ya? Jadi saya mungkin ceritanya mungkin belum langsung ke Uluan Nuri, tapi bicara Tubaba. Oke. Orang memang sudah sering mendengar kata Tubaba. Tubaba. Sebenarnya bagi kami Tubaba itu tidak lagi hanya sekedar singkatan dari Tulang Bawang Barat, tetapi Tubaba itu adalah masa depannya Tulang Bawang Barat. Jadi Oke. visinya Tulang Bawang Barat itu adalah Tubaba. Tubaba. Jadi Iya. kalau ditanya seperti apa Tubaba, nah kita bicara ciri-ciri membaginya berdasarkan orang dan ruangnya. Oke. Jadi orang Tubaba itu memegang teguh prinsip nemen nedes nerimo. Nemen itu bekerja keras, nedes itu tidak kenal menyerah, nerimo keikhlasan. Keikhlasan. Nah, pada saat kami sedang giat-giatnya membentuk ruang di Tubaba, termasuk membangun satu kawasan yang sekarang kami sebut dengan Uluan Nuri ini. Uluan itu di atas, di awal, Nuri itu kehidupan, awal dari kehidupan. Oh. Jadi sebuah ruang yang kita niatkan akan ditempati oleh orang-orang di masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Begitu. Jadi ruang yang tidak membedakan kelas, karena kan banyak ruang hidup di tanah air kita ini. Orang nggak bisa tinggal di kawasan tertentu tanpa pendapatan misalnya 500 juta karena biaya dan bebannya terlalu tinggi. Tapi Uluan Nuri tidak. Ada beda ya? Ada bedanya. Nah, Uluan Nuri tidak itu. Jadi sebuah kawasan yang berbasis budaya dan ekologi. Diniatkan seperti itu. Nah, pada saat kami membuka ruang ini, kami kehadiran tamu dari Kanekes, dari Baduy. Orang Baduy datang ke Tulang Bawang Barat membawa 1 unit rumah, terus kemudian mereka menghadiahkan 1 unit rumah itu kepada niatnya Tulang Bawang Barat untuk menuju Tubaba itu. Oh gitu. Nah, rumah itulah yang kami jadikan simbol peletakan batu pertama dimulainya pembukaan kawasan ini. Oh gitu. Nah, kawasan ini lebih kurang 1.800 hektar, akan dikembangkan menjadi 10.000 hektar, yang direncanakan akan ditempati 750.000 sampai dengan 1 juta orang, dengan tipe hunian yang berlapis. Nah, kawasan ini juga uniknya ruas jalan itu dengan lebar 50 meter, terus kemudian 31 meter, 24 meter. Sama semuanya? Semua sama. Terus ukirannya. kemudian ada 144 distrik yang ada di dalam kawasan ini. Setiap distriknya 12,5 sampai 13,5 hektar. Terus kemudian tidak ada kendaraan yang boleh masuk ke dalam distrik. Jadi hanya ambulan, pengangkut sampah dan kendaraan-kendaraan emergensi yang lain, misalnya pemadam kebakaran yang boleh masuk ke dalamnya. Selebihnya hanya sampai ke kantong-kantong parkir. Oh gitu. Jadi awalnya seperti itu. Nah, yang sudah ada sekarang ini tempat awal itu yang disebut dengan penyusuan Nuri. Jadi tempat orang Baduy datang pertama kali terus menghadiahkan rumah. Nah, itu tempat dimulainya. Batu itu, pertama tadi ya? Ya, itu yang kita sebut dengan penyusuan Nuri. Terus kemudian yang di belakang kita ini
banyak sekali rumah-rumah. Sebenarnya awalnya kita ingin menyelamatkan arsitektur Sumatera bagian selatan. Jadi adanya hari ini karena ada masa lalu yang jelas. Jadi kita pengen tidak mencabut akar terhadap masa depan itu, kita tidak mencabut akar. Makanya kita ingin hadir hal-hal yang karya-karya yang dilakukan oleh buyut-buyut kita di 300-400 tahun silam yang masih bisa kita lestarikan sampai dengan hari ini. Nah, fungsinya difungsikan sebagai rumah seni, terus kemudian rumah tenun dan macam-macam. Nah, terus sebelah sana itu juga sudah ada salah satu investor yang tertarik untuk membangun kawasan pendidikan. Jadi akan ada perguruan tinggi Politeknik Agroteknologi yang disponsori oleh Sugar Group Company bersama dengan ADMI Solo. Jadi kawasan terpadu juga ya, jadi terpadu. Jadi yang sudah dimulai itu mulai kawasan perkantorannya juga sudah mulai direncanakan. Sebagian dinas-dinasnya pemerintah daerah akan dimasukkan di dalam kawasan ini. Terus yang sedang dibangun juga ada kantor Polres yang sudah dibangun. Yang pasti di Tulang Bawang Barat ini kan diuntungkan dengan konstruksi yang semuanya rata-rata kayu ya Bang ya. Jadi kayaknya memang menjadi ciri khas juga akhirnya bangunan-bangunan yang ada di sini. Secara fisik memang gitu arsitekturnya. Sebenarnya kayu ini arsitekturnya Lampung. Kan banyak khasnya yang Lampung ya. Ini kan rumah-rumah panggung ini kan banyak khasnya Lampung, terus Sumatera Selatan dan Bengkulu yang sudah ada di sini. Nah, kalau ciri ruang yang ada di Tubaba itu, kalau Mbak Novi pernah lihat Islamic Center, ada beton, expose, yang dengan garis-garis yang khas seperti itu, itulah ciri-ciri arsitekturnya Tubaba. Ada Brugo Kotet, ada Pasar Pulung Kencana, terus kemudian ada masjid tepi sungai, terus ada kantor bersama, yang semua itu sebenarnya sudah didesain dengan ala Tubaba. Tubaba menjadi ciri khas tersendiri ketika kita orang sebut Tubaba atau Tulang Bawang Barat, langsung ada mindset sendiri tentang Tulang Bawang Barat. Jadi yang menjadi berbeda dengan tempat-tempat lain, Bang. Jadi itu sebenarnya apa yang ada di pemikiran Pak Bupati sendiri untuk Tubaba ini dari sekarang sampai ke depannya selain Uluwanowi ini? Provinsi Lampung itu kan suku awal yang mendiami Provinsi Lampung itu kita hanya mengenal ada suku Lampung. Beda dengan di Sumatera Selatan, itu ada beberapa suku yang berhimpun menjadi, atas dasar itu dibentuknya provinsi. Kan kalau kita ditanya dari mana? Lampung. Dari Lampung. Baru Lampungnya di mana? Oh, dia sebut Menggala, dia sebut Panaragan, dia sebut Kota Bumi, sebut Liwa, sebut Krui dan lain sebagainya. Beda dengan di Jawa. Dari mana? Malang. Dia nggak sebut dari Jawa Timur. Dia langsung sebut Malang. Dia langsung sebut ada kota-kota yang lain atau daerah-daerah yang lain, karena dari mana? Ponorogo misalnya. Karena semua kebudayaan, peradabannya sudah terbentuk semua, sudah memiliki identitas yang sendiri. Nah, Lampung kan satu menjadi. Betul. Nah, jadi biar memudahkan untuk sebenarnya identitas saja bahwa kita menjadi bagian dari Provinsi Lampung. Ya, kita dan yang kita lakukan juga mendesain Tubaba itu juga tetap akarnya adalah kebudayaan Lampung. Terus untuk infrastruktur sendiri, Bang, sejauh ini Tulang Bawang Barat, Abang punya apa lagi yang ada di benak Abang untuk membangun infrastruktur di sini? Selain untuk infrastruktur dasar ya, seperti jalan, jembatan dan lain sebagainya, kita sekarang ini tetap akan mengembangkan Tubaba ini biar karakternya tambah kuat. Nah, oleh karenanya mungkin ada hal-hal yang ikonik, yang mudah diingat. Kan hal-hal yang seperti itu yang mungkin akan membuat orang lebih mengenal Tubaba. Kalau dia mengenal Tubaba, dia juga menyayangi Tubaba, mungkin rasa sayangnya itu nanti akan punya dampak, punya pengaruh terhadap peningkatan pendapatan, kesejahteraan warga masyarakat yang ada di sini. Nah, sekarang kita lagi mendesain Pasar Pulung Kencana, sudah mungkin tahun ini sudah mulai
akan kita operasionalkan. Selanjutnya ya membuat kawasan ini. Nah, di dalam kawasan ini tentunya nanti akan banyak konten-konten yang kita buat. Ada sport center, konten ya? Iya, ada sport center, Ya. ada apa namanya budaya center, terus kemudian kayak yang lagi mau kita, yang sudah didesain, tinggal eksekusi pembuatannya itu adalah ada stadion dengan kapasitas 25.000 penonton yang tempat duduknya dibuat dari batu seperti yang kita lihat itu. Jadi, nah ini kan kecilnya. Jadi kalau coba bayangin kalau ini dibuat 100 kali lipat lebih besar dari ini. Jadi itu. Untuk mendapatkan batunya nggak sulit, Bang? Nggak sulit karena memang kita langsung pesan sama malaikat. Memang udah ada di sini ya? Udah ada. Luar biasa. Terus setiap bangunan yang muncul bangunan baru, pasti dia akan menjadi sesuatu yang monumental. Muncul lagi yang baru monumental. Nah itu apa target abang sendiri seperti apa tuh? Sebenarnya saya nggak pernah membayangkan itu menjadi hal yang monumental, tetapi yang kita lakukan adalah membuat sebuah bangunan dengan standar mutu yang menurut kami itu sudah cukup baik secara kualitas. Nah mungkin karena terjadi ada hal yang beda, terus ada pembeda dengan tempat-tempat lain, itulah yang mungkin dia akan menjadi ikonik. Iya. Terus dia sangat lekat dengan budaya, dengan kebudayaan. Itu memang sengaja dibuat seperti itu, Bang? Memang sengaja. Jadi, nah kita pun kenapa dia selalu, kan ruang ini kan apapun yang kita buat, sebagus apapun tanpa orang kan tidak akan pernah hidup. Nah, oleh karenanya selain membangun ruangnya, kita juga mengupayakan bagaimana membangun orang. SDM-nya. Bersamaan dengan itulah. Jadi kenapa kita bikin ini? Karena ini. Kenapa bikin itu ya karena. Karena saling ya, saling. Kalau nggak itu nggak jalan juga tuh. Nggak jalan. Oke, Bang. Pariwisata secara tidak langsung Tulang Bawang Barat ini menjadi ikon pariwisata di Provinsi Lampung. Bahkan banyak turis yang datang nggak ke kota dulu, langsung ke sini, Bang. Ya, itu sudah mulai. Sudah mulai. Ya, itu apalagi nih yang akan dibangun di kemudian? Nah, kita ini kan sebenarnya tidak pernah meniatkan diri untuk membangun kepariwisataan, membangun industri, apalagi industri pariwisata. Yang kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki kualitas, baik kualitas orang maupun kualitas ruang. Nah mungkin karena terjadi peningkatan kualitas, akhirnya orang banyak ingin menyaksikan ini. Nah kunjungan orang inilah yang kadang-kadang sudah disebut sebagai wisata. Padahal sebenarnya kita tidak pernah meniatkan tempat ini menjadi tempat wisata. Yang kita lakukan hanya memperbaiki kualitas. Dan mengembangkan yang sudah ada mungkin. Dan mengembangkan yang ada ini. Beberapa tahun lalu, Bang, ketika abang menjelang pelantikan, kita sempat talk show juga. Dan abang bilang bahwa ini Tulang Bawang Barat ini adalah daerah bukan-bukan, ya. Tidak dilintasi tol, nggak ada lautnya. Nah, dengan pencapaian saat ini, apa yang ingin abang sampaikan? Apakah itu sudah tercapai gitu? Kalau bicara tercapai sih, ya masih jauh ya kan. Nah, daerah bukan-bukan niatnya menjadi daerah bukan main. Bukan main ya. Jadi karena memang kita bukan tujuan, bukan lintasan. Jadi Tulang Bawang Barat tidak pernah mendapatkan pengaruh kemajuan karena berada di perlintasan. Iya. Kemudian Tulang Bawang Barat juga tidak pernah mendapatkan tadinya mendapatkan pengaruh kemajuan karena kehadiran banyak orang di tempat ini. Karena kita gunung nggak punya, laut nggak ada. Tambang juga nggak ada. Jadi orang nggak mungkin datang ke sini pengen menikmati indahnya pantai karena laut nggak punya. Menikmati sejuknya udara ya karena nggak ada gunung. Jadi kita nggak mungkin berpikir ke arah sana. Jadi sehingga kita mengembangkan tempat ini ya segala sesuatu yang bisa dibuat oleh manusia, kreativitas oleh manusia. Nah sekarang Tubaba menurut saya sih sudah nggak masuk lagi di daerah yang bukan-bukan itu. Oh, sudah lewat itu ya berarti. Sudah, tinggal daerah bukan aja karena kalau bukan-bukan kan bukan lintasan. Nah, sekarang sudah ada pintu tol, ada tol yang mau lintas sini ada 4 sehingga gugurlah status sebagai daerah bukan lintasan. Nah, kita menuju ke bukan main tadi ya. Iya, menuju bukan main. Nah, tinggal bagaimana mendesain daerah ini menjadi daerah tujuan. Banyak inovasi yang tidak terpikir sebelumnya oleh kita, oleh masyarakat tentang apa yang ada di Tulang Bawang Barat.
termasuk alat untuk pada saat pandemi COVID-19 ini, ada alat yang luar biasa yang ditemukan di Tulang Bawang Barat, pemirsa. Namanya apa, Bang? Kita sekarang sih menyebutnya Uluwanogi Thermal Therapy. Uluwanogi Thermal Therapy. Sebenarnya sederhana sih, kan kita ngelihat 2019 yang lalu pemerintah Cina sudah mengumumkan bahwa ada manusia yang terpapar oleh virus COVID-19. Iya. Selang beberapa bulan, 4 bulan mungkin ya, dari November 2019 ke Maret 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan ada orang Indonesia yang sudah terpapar COVID. Iya. Kemudian dalam waktu yang nggak begitu lama, sebarannya sudah berada di seluruh Republik Indonesia. Nah sekarang sudah 45 kabupaten kota masuk zona merah dengan level PPKM level 4, iya. Termasuk di dalamnya Tubaban. Iya. Nah, kita berpikir, kan dulu ketika orang ngerasa nggak enak badan, dia berupaya bagaimana memanaskan tubuhnya. Dengan cara tradisional ya? Dengan cara tradisional. Nah, metode pemanasan itulah yang disebut dengan betangas. Betangas itu memang istilah dari zaman dulu? Dari zaman dulu. Dari zaman Belanda belum masuk, sudah betangas. Nah, betangas ini kan ada dua metodenya. Yang pertama menggunakan uap, terus yang kedua kering. Kering ini menggunakan matahari. Tapi dua metode ini sama-sama kita berada di ruang yang tertutup, ruang kecil yang ditutup, dipemperkan, dan satu pakai uap air yang dimasukkan rempah, yang satu kering hanya mengandalkan panasnya matahari. Nah, atas dasar-dasar itu kita kita ingin meneliti kenapa sih orang yang nggak enak badan itu, terus ketika tubuhnya dipanaskan, dia ngerasa nyaman, ngerasa segar dan enak kan badannya. Nah inilah yang mau kita lihat seberapa besar pengaruh tekanan, terus kemudian suhu dan kelembapan yang itu terhadap enaknya rasa badan itu. Setelah melakukan itu. Setelah melakukan itu. Nah makanya kita mulai mikir, oh berarti harus ada ruang yang kita rekayasa dengan tekanan minus tertentu, kemudian suhu tertentu, kemudian kelembapan yang diatur. Nah, kita mau lihat pengaruhnya terhadap gejala-gejala yang dimunculkan ketika orang terpapar COVID. Dan itu udah terbukti? Udah ada yang kita sudah menguji lebih dari 90 orang, hampir 100 orang yang kita uji, dan semuanya ngerasa ada perbaikan, 100% ada perbaikan. Jadi mulai dari naiknya saturasi, terus kemudian hidung yang mumpet hilang, batuk yang hilang, kepala yang sakit hilang, terus rasa lemas yang mulai seger. Nah, rasa-rasa itu semua muncul setelah mereka melakukan terapi. Tapi itu kan didampingi dengan tenaga kesehatan juga emang di situ? Oh ya pasti, karena kan kita mau tahu kondisi awal secara objektif, bukan hanya sekedar wawancara, tapi objektif yang bisa diukur, misalnya saturasi, terus kemudian bagaimana detak jantung, terus tekanan darah dan lain sebagainya. Ini yang kita lihat. Sebenarnya itu satu temuan yang mungkin tidak disengaja muncullah tradisional tadi betangas. Jadi secara tidak langsung tadi saya sampaikan nggak jauh-jauh dari budaya memang kalau di Tubaban ini. Betul. Jadi metode itu yang kita gunakan, tapi kita menggunakan teknologi dengan modifikasi ruang yang seperti itu. Itu ada untuk berapa orang sekali masuk itu? Satu ruang itu ada tiga orang. Rencana mau dibuat untuk satu aja atau gimana tuh? Kan kita belum menghitung apakah ini efektif, efisien. Dengan seperti itu, dengan biaya yang dikeluarkan dan sebagainya, apakah ini efektif atau ini belum. Jadi uji coba dulu ya? Kita lagi mau lihat pengaruhnya dulu. Nah, tapi kita sudah punya gambaran, ada beberapa desain yang nantinya kita bisa sekaligus menterapi 40-50 orang. Oh, sekali terapi. Tapi kita rencanakan 50 ini tidak dikumpul di dalam satu ruang, tapi ruang ini tetap kita belah-belah, dan ada dua kalau dia ada. Tapi sistemnya yang satu. Artinya gini, ketika nanti pandemi COVID ini sudah selesai, itu kan tetap bisa dimanfaatkan untuk terapi kesehatan, kan gitu. Betul. Ya kan? Saya lihat sih kemarin, karena saya coba juga kan, waktu teman-teman yang nggak COVID
mereka juga jajal, coba masuk ke dalam ruang itu, ya mereka merasa segar semua. Jadi sekarang untuk orang yang sehat juga cocok. Berapa menit itu durasinya? 3 jam. 3 jam? 3 jam. 3 jam lama juga ya? Enggak lama. Ketimbang 14 hari isoman. Iya. Lebih baik 3 jam lebih langsung sehat. Ya nggak langsung, tapi berasa, gejalanya jauh. Perubahannya jauh. Dan kalau kita, kan saya setiap hari ada di tempat ini, terus ngelihatnya setiap hari, jadi 90 itu nggak ada yang lepas dari saya. Jadi saya lihat, saya wawancara, saya ngedengar. Testimoninya seperti apa? Seperti apa yang mereka rasakan. Sama tapi semuanya ya? Semua sama. Baik. Pak Bupati, kita sampai di penghujung obrolan kita. Senang sekali sudah banyak obrolan yang sudah kita bahas, mulai dari infrastruktur, pariwisata, dan inovasi pembangunan yang ada di Tubaba yang sudah lagi bukan daerah bukan tapi menuju ke daerah bukan main. Insya Allah bisa tercapai. Amin, ya Mas. Amin. 1 menit terakhir, apa yang Pak Bupati ingin sampaikan kepada pemirsa dari obrolan kita tadi, Pak? Silakan. Pemirsa Rilis ID, apapun yang kami lakukan hari ini sesungguhnya adalah untuk membuat sebuah kebahagiaan. Nah, oleh karenanya mungkin sebagai Bupati Tulamau Barat, kami ingin mengajak seluruh pemirsa Rilis ID tentunya, ketika pandemi ini sudah berakhir, ya kita sama-sama menumbuhkan kebaikan di tempat ini, menjadi saksi sekaligus pelaku untuk tumbuh dan berkembangnya kebaikan di tempat ini. Saya kira itu mungkin. Amin. Mudah-mudahan apa yang Pak Bupati cita-citakan bisa tercapai. Amin. Bisa dinikmati oleh masyarakat luas dan tidak hanya Indonesia tapi dunia ya. Amin. Karena sudah mulai mendunia nih inovasi-inovasi yang Pak Bupati lakukan. Terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Sukses selalu, sehat selalu. Amin. Terima kasih dalam obrolan kita di Rilis Corner. Pemirsa, demikian Rilis Corner untuk hari ini. Saya Novi Balga dari Uluan Nui, Kabupaten Tulang Bawang Barat, beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.